Membudayakan salam lima jari. Pada tahun 2015, PT Pertamina Drilling melakukan survei budaya Health, Safety, and Environment atau HSE, dan hasilnya menunjukkan budaya yang berlaku adalah reaktif. Pada umumnya, masalah terkait HSE baru menjadi perhatian dan diambil tindakan setelah terjadi kecelakaan. Salah satu contoh, setelah terjadi kecelakaan, barulah kinerja HSE dari kontraktor dievaluasi. Tetapi, rekam jejak HSE kurang dinilai pada saat pemilihan kontraktor. Contoh lainnya, ketika terjadi kecelakaan, dilakukan investigasi untuk mencari penyebab kejadian. Namun, laporan tersebut tidak sampai ke atasan dan tidak disebarluaskan sebagai bahan pembelajaran. Menindaklanjuti temuan ini, Pertamina Drilling mengembangkan program HSE yang kemudian dikenal dengan program Salam Lima Jari. Kampanye safety ini dimulai pada tahun 2015, disempurnakan pada awal 2016, dan telah menjadi komitmen jajaran pimpinan perusahaan. Tema lima jari diambil berdasarkan data statistik yang menunjukkan bahwa kecelakaan di Pertamina Drilling kebanyakan menyangkut luka atau insiden jari. Salam lima jari menjadi simbol semangat penolakan terhadap segala bentuk insiden, sekecil apapun. Dalam pelaksanaan di lapangan, saat tailgate meeting, sebelum memulai pekerjaan, pekerja diwajibkan menyampaikan salam lima jari ini, disertai ajakan mensyukuri karunia Tuhan dan berjanji menjaga pemberian tersebut. Secara ringkas, salam lima jari tahap 2 meliputi 26 program yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan Pertamina Drilling. Program-program tersebut dibagi dalam 5 klaster, yaitu Manajemen Komitmen, Behavior Based Safety, Green Drilling, Quality to Profit, serta Security for All. Untuk klaster manajemen komitmen, program pertama adalah manajemen walkthrough. Di sini, manajemen lini mendemonstrasikan komitmen terhadap aspek quality, health, safety, security, and environment dengan mengunjungi area kerja. Di lapangan, para pimpinan menyampaikan pesan-pesan keselamatan dan lingkungan, seraya berkeliling melakukan inspeksi di area kerja. Target program ini setiap bulan ada 1 orang dari jajaran manajemen melakukan kunjungan lapangan. Sementara itu, verifikasi terhadap pelaksanaan program ini dilakukan dengan pengisian formulir MWT serta absensi peserta. Setiap triwulan dilakukan pengumuman realisasi pelaksanaan manajemen walkthrough. Program kedua adalah HSE Sharing. Di sini jajaran pimpinan melakukan ceramah ataupun membuat tulisan berisi sharing pengetahuan dan pengalaman tentang praktek HSE. Mereka harus menjadi role model menyangkut komitmen terhadap penerapan aspek HSE. Targetnya setiap tahun, masing-masing BOD, VP, dan Project Manager tampil atau menulis sebanyak 1 kali. Verifikasi program dilakukan dengan membroadcast materi presentasi ataupun tulisan, serta daftar hadir peserta ceramah. Program ketiga adalah HSE Meeting. Seluruh pekerja di masing-masing fungsi hadir mengikuti rapat untuk menyampaikan ide, pemikiran, pengetahuan, masalah HSE performance, serta isu-isu terkait dengan HSE lainnya. Targetnya acara ini dilaksanakan 1 kali setiap minggu, secara bergilir di masing-masing fungsi. Verifikasi dilakukan melalui materi atau minutes of meeting dari pertemuan serta daftar hadir.
Setiap triwulan dilakukan pengumuman realisasi pelaksanaan HSE Meeting Fungsi. Pada program keempat, HSE Personal Leading, setiap individu di lingkungan Pertamina Drilling mendapatkan matriks poin-poin HSE yang harus dilaksanakan dalam pekerjaannya sehari-hari. Targetnya setiap individu mampu melakukan aktivitas sesuai dengan matrik tersebut. Verifikasi program dilakukan dengan cara audit. Program kelima adalah Incident Action Tracking. Ini adalah salah satu alat untuk memonitor tindak lanjut atau upaya perbaikan atas rekomendasi dari investigasi kecelakaan. Targetnya dengan sistem teknologi informasi ini, 100% dari progres tindak lanjut dapat termonitor. Verifikasi dilakukan dari database serta dokumentasi tindak lanjut. Melalui program yang keenam, yakni Incident Accountability Broadcasting, Pertamina Drilling hendak menerapkan budaya malu atas terjadinya kecelakaan kerja. Bila terjadi kecelakaan, akan dilakukan investigasi, evaluasi oleh komite etik, penerapan konsekuensi, dan yang terpenting broadcasting di intranet tentang kejadian tersebut dan penanggung jawabnya. Verifikasi program dilakukan terhadap broadcasting kejadian serta perubahan perilaku berdasarkan survei kebudayaan. Termasuk dalam klaster Behavior Based Safety, program yang ketujuh adalah HSE Marshall, yang men-encourage setiap personil rig agar aware terhadap aspek HSE, serta PIC ditunjuk secara acak pada setiap shift untuk mengamati perilaku tidak aman pada saat bekerja. PIC tersebut kemudian mempresentasikan hasil pengamatannya pada shift berikutnya dan menuliskannya pada kartu SMC atau Safety Monitoring Card. Verifikasi dilakukan atas list nama personil yang terpilih sebagai HSE Marshall serta kartu SMC. Pada program ke-8, yakni HSE Reward and Consequences, dibuat prosedur pemberian reward dan consequences atas pelaksanaan HSE, sosialisasi dan implementasi prosedur, serta audit implementasi, dan prosedur ini diimplementasikan setelah melalui proses investigasi dan komite etik. Program ke-9 adalah Job Personal Competency. Di sini dibuat prosedur job personal kompetensi serta matrik kompetensi. Dilakukan kompetensi gap analysis terhadap masing-masing pekerja. Diberikan training berdasarkan gap analysis. Dilakukan pretest dan post-test, serta dilakukan audit program. Tujuan program ini adalah tidak lagi terjadi insiden yang disebabkan faktor inkompetensi. Verifikasi dilakukan melalui metrik kompetensi, gap analysis, serta rencana mengatasi gap. Program ke-10 adalah Learning from Event. Di sini dibuat materi pembelajaran berdasarkan insiden yang terjadi maupun hal-hal positif untuk perbaikan sistem. Materi ini disebar ke setiap shift pekerja dan verifikasi dilakukan melalui materi Learning from Event yang di-broadcast, disampaikan di setiap shift dan dipasang di papan informasi rig, serta pembelajaran seluruh individu atas kejadian-kejadian yang di-sharing. Program ke-11, Lifting Plan, memberikan panduan operasi pengangkatan sesuai dengan standar dan lifting procedures. Program ini bertujuan meminimalisir insiden dalam kegiatan rig move, rig up, serta rig down. Targetnya setiap rig memiliki lifting engineer, memiliki dokumen lifting plan, serta mengimplementasikannya. Verifikasi dilakukan melalui ketersediaan lifting engineer, dokumen lifting plan, marking SWL atau Safe Working Load, serta kubikasi pada peralatan rig lifting aksesoris register.
Program ke-12, yakni Drop Object Management, bertujuan memastikan area kerja bebas dari potensi-potensi benda atau orang terjatuh yang menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam hal ini dibuat prosedur dan checklist drop object. RIG dibagi ke dalam 5 zona inspeksi. Dilakukan inspeksi drop object secara visual dan membandingkannya dengan best practices, serta tindak lanjut atas temuan inspeksi. Verifikasi program dilakukan dengan inspeksi dan tindak lanjut temuan inspeksi. Program ke-13 adalah New JSA dan New Permit to Work. Program ini melakukan perbaikan dalam teknis pembuatan maupun metode penyampaian job safety analysis serta permit to work, guna memastikan tak ada lagi insiden atau kecelakaan kerja akibat tidak memadainya JSA serta PTW. Verifikasi program adalah implementasi JSA dan PTW yang baru. Program ke-14 adalah Contractor Safety Management System atau CSMS. Sistem ini bertujuan memastikan kontraktor yang bermitra dengan Pertamina Drilling memiliki sistem manajemen HSE, memenuhi persyaratan HSE yang berlaku di Pertamina Drilling, serta mampu menerapkan persyaratan HSE dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan. Di sini, verifikasi dilakukan melalui dokumen prakualifikasi serta monitoring implementasi tahapan CSMS. Dalam program ke-15, Stop Work Authority, perusahaan memberikan wewenang kepada siapapun yang memiliki kompetensi serta mengetahui adanya potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan untuk menghentikan aktivitas kerja. SWA adalah wujud komitmen perusahaan bahwa HSE adalah tanggung jawab semua orang. Untuk program ini, verifikasi dilakukan dengan melihat jumlah SMC kategori SWA serta list nama HSE Marshal in Charge. Dalam program ke-16, kamera on spot, perusahaan telah memasang CCTV di zona-zona merah untuk merekam perilaku tidak aman atau kondisi tidak aman. Di zona selain zona merah, kejadian-kejadian dapat direkam melalui kamera pribadi. Setiap minggu dilakukan review terhadap hasil rekaman dan kejadian-kejadian penting di broadcast agar menjadi perhatian seluruh karyawan. Di sini, verifikasi program dilakukan dari materi kamera on spot di setiap proyek. Program ke-17 adalah HSE Passport, sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan perusahaan yang menjamin pemegang paspor telah memenuhi persyaratan untuk dapat bekerja di lingkungan Pertamina Drilling. Targetnya, seluruh personal rig dan kantor lulus mengikuti Basic Safety Training dan Lifting and Rigging Training, dan telah mengikuti MCU atau Medical Check-up berkategori Fit to Work, dan mendapatkan HSE Passport. HSE Campaign adalah program ke-18, kampanye terkait aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan dilakukan melalui metode dan media, baik penayangan video, broadcasting di intranet maupun pembuatan spanduk, banner, leaflet, serta aksesoris. Program ke-19 adalah Recruiting Development for Local Labor. Program ini merevitalisasi metode serta standar minimum requirement untuk aspek operasional dan HSE dalam perekrutan pegawai lokal. Di sini, verifikasi dilakukan terhadap standar acuan untuk proses rekrutmen. Program ke-20, Ways to Added Value, masuk dalam klaster Green Drilling. Program ramah lingkungan ini mengadopsi konsep 4R atau Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery dengan cara mengubah sampah domestik organik menjadi pupuk organik berupa kompos. Targetnya, program ini diimplementasikan di lokasi drilling.
Verifikasi dilakukan terhadap catatan jumlah pupuk yang dihasilkan. Program ke-21, Thousand Tree for Drilling, adalah program penanaman pohon di setiap klaster pemboran yang ditinggalkan. Penanaman dilakukan di buffer zone dengan jenis tanaman endemik setempat. Bila tidak ada buffer zone, tanaman diganti dengan tanaman buah yang disumbangkan ke masyarakat sekitar. Untuk program ini, verifikasi dilakukan melalui berita acara penanaman di masing-masing area. Program ke-22 adalah Green Electricity. Dalam program ini, Pertamina Drilling menggantikan penggunaan listrik berbasis BBM dengan solar cell. Targetnya, program Green Electricity dapat diimplementasikan di satu rig sebagai pilot project. Di sini verifikasi dilakukan atas dokumen kajian visibilitas serta laporan implementasi. Dalam klaster Quality to Profit, termasuk program ke-23, yakni Statistic for MPT Prevention atau Non-Productive Time Prevention. Program ini bertujuan mengidentifikasi critical object yang menjadi perhatian dari data historis sebagai input untuk program preventive maintenance maupun predictive maintenance. Tujuan program ini adalah mencegah atau meminimalisir terjadinya NPT. Program ke-24 adalah Rig Databases for Asset Integrity. Di sini disusun database masing-masing rig sebagai sumber referensi, baik untuk pengoperasian maupun perbaikan guna meminimalisir NPT tadi. Pada klaster terakhir Security for All, program yang termasuk adalah program ke-25, yakni penguatan PAM non-fisik. Di sini diperkuat sistem pengamanan non-fisik yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi gangguan keamanan secara dini. Tujuannya agar operasi perusahaan dapat berjalan tanpa gangguan keamanan. Program yang terakhir atau ke-26 adalah implementasi SMP. Sistem manajemen pengamanan adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, prosedur, proses, serta sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian resiko guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif. Demikianlah sharing upaya perbaikan budaya HSE di PT Pertamina Drilling Services Indonesia. Melalui upaya 26 program ini yang sedang berjalan pada tahun 2016 ini, diharapkan kondisi aspek HSE di Pertamina Drilling membaik dan tidak lagi bersifat reaktif. Semoga paparan ini memberikan manfaat bagi unit-unit perusahaan lain di lingkungan Pertamina. Salam 5 jari.